Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, hidup ini sungguhnya adalah pilihan untuk menjadi orang yang beruntung atau rugi. Hidup ini sungguhnya adalah saat kita memutuskan pilihan apakah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung ataukah termasuk orang-orang yang sebaliknya. Hidup ini adalah saat di mana kita berbuat sesuatu untuk berikhtiar bahwasannya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa demikian? Karena ketika kerugian itu hanya di dunia, mungkin kita masih bisa bersabar, karena kerugian dunia batasnya adalah kematian. Tetapi ketika kerugian yang dimaksud adalah kerugian di akhirat, maka sungguhnya kerugian akhirat tidak akan pernah berakhir. Oleh karenanya hadirin, dalam kajian kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita menjadi muslim yang tidak akan rugi. Menjadi muslim yang bahkan kita anti kerugian. Menjadi muslim yang senantiasa beruntung dalam kehidupan dunia, dan kelak semoga Allah berikan keberuntungan dalam kehidupan akhirat. Semoga yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya tema kita kali ini adalah menjadi muslim anti kerugian. Hadirin rahimakumullah, tema kita kali ini kita kelompokkan dalam beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah setiap orang berpotensi menderita kerugian dalam hidup. Setiap orang berpotensi untuk mengalami kerugian dalam hidup. Setiap orang. Yang kedua, mereka yang tidak terkena kerugian, siapakah mereka? Kemudian ikhtiar agar hidup tidak merugi. Insyaallah 3 sub pokok bahasan ini kita selesaikan dalam kajian kita pada malam hari ini. Dari iring doa kembali, semoga Allah menjadikan hidup kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang pertama bahwasanya setiap kita terancam kerugian hidup. Allah menjelaskan masalah ini diantaranya dalam surat Al-Asr ayat 2. Maka Ustaz. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Baik. Hadirin, Allah berfirman
dalam surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 2 ini mengiringi sumpah Allah dengan wal asr, demi masa, demi waktu. Hadirin, hidup kita ini sesungguhnya adalah silih bergantinya waktu. Betul badan? Silih bergantinya waktu dari saat kita lahir, kemudian beranjak jadi anak-anak, bergerak jadi semakin dewasa, hingga pada saatnya tua dan bertemu dengan ajal masing-masing. Silih bergantinya waktu ini, kalau tidak kita sikapi dengan benar, maka hanya memunculkan kerugian saja. Ada sebuah hadis Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasannya setiap kita setiap hari adalah sedang bertransaksi. Setiap kita bertransaksi. Kadang beruntung dengan transaksinya, kadang rugi di dalam transaksinya. Hadirin rahimakumullah, jenengan seharian tadi kira-kira merasa beruntung apa rugi? Seharian tadi mulai bangun sampai sore hari ini kira-kira merasa beruntung apa rugi? Dalam beruntung karena dapat tender ya. Karena dapat tender, beruntung. Yang lain merugi. Maka ukurannya di mana? Hadirin, ukurannya adalah ketika setiap masa yang kita lalui itu semakin mendekatkan kita kepada tujuan hidup, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jenengan tidak akan terlewat waktu itu menjadi sumber kerugian, itu paling tidak ketika setiap waktu yang kita lalui semakin mendekatkan kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mendapatkan bahagia, di akhirat mendapatkan bahagia. Saya kasih ilustrasi sederhana. Jenengan perjalanan dari sini misalkan ke Surabaya, itu ketika semakin bertambahnya waktu, harusnya semakin dekat ke Surabaya apa semakin jauh? Dalam? Semakin jauh. Semakin dekat, betul tidak? Kalau semakin jauh mundur, ya itu namanya mumet-mumet. Hidup ini harusnya semakin hari semakin dekat dengan tujuan hidup kita, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa kersa panjenengan misalkan bekerja yang menghabiskan waktu kita nyaris lebih dari separuh hidup kita kan di pekerjaan kan Pak? Kersa menapa panjenengan hidup kita yang tersita dengan pekerjaan, justru pekerjaan itu mendekatkan kita ke neraka. Menurut panjenengan itu beruntung apa rugi? Dalam? Jelas rugi. Betul tidak? Kenapa? Karena waktu berlalu tapi justru mendekatkan kepada neraka. Maka saya nasihatkan kepada diri kami dan panjenengan semuanya, setiap aktivitas hidup pastikan semakin mendekatkan kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Contoh lain, nun sewu, pernikahan itu dilakukan tujuannya apa sih? Pernikahan itu loh, tujuannya apa Bu? Panjenengan rumiyin nikah tujuannya apa tujuannya? Tuh kok Ustadz pokoknya seneng ngoten mawon. Apa coba? Hah? Napa? Ibadah. Ya, luar biasa itu jawaban, tapi nilainya belum 100. Nikah itu
menghabiskan hidup kita, menghabiskan waktu kita. Betul Pak? Jenengan dimanapun kepikiran kan, mikir anak, mikir istri, mikir suami, menyita waktu betul Bu itu Bu? Menyita waktu. Kalau kemudian ternyata gara-gara pernikahan justru semakin dekat dengan neraka, kira-kira rugi apa untung namanya itu? Gara-gara nikah masuk neraka, rugi apa untung? Maka ukurannya adalah semakin dekatkah kita atau semakin jauhkah kita dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini poin pertama. Menggambarkan setiap kita terancam kerugian di dalam hidup terkait waktu. Nah, hadirin, ternyata ada yang tidak rugi. Nah, ada yang tidak akan rugi, tidak akan menderita kerugian dalam kehidupan ini. Siapa mereka? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jazakallahu khair. Hadirin, dalam ayat ini Allah menunjukkan formulanya bagi kita yang tidak ingin mendapatkan kerugian, bagi kita yang di dalam setiap episode kehidupan tidak ingin menambah kerugian, bagi kita yang ingin dalam setiap episode kehidupan akan bertambah keuntungan, semakin dekat kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, muncul di ayat ini. Apa itu? Pertama adalah beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling menasehati. Itu dulu kata kuncinya. Jadi orang-orang yang kebanyakan itu akan rugi loh. Kebanyakan kita akan menderita kerugian loh. Kecuali mereka yang berusaha menjaga tiga ini dalam kehidupannya. Apa itu? Senantiasa beriman, beramal soleh, dan saling menasehati. Hadirin, mari kita lihat lebih dalam dari tafsirnya. Dalam tafsir Al-Muyassar, jazakumullah, Masya Allah. Okay. Tafsir Al-Muyassar, monggo Ustaz. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, dan sebagian berwasiat kepada sebagian lainnya agar berpegang teguh kepada kebenaran, beramal dengan menaati Allah serta bersabar dalam hal tersebut. Baik. Hadirin, lihat tadi, siapakah orang yang tidak akan rugi? Tiga tadi formulasinya, apa tadi? Beriman, beramal soleh, dan saling menasehati. Kalau hari ini panjenengan sudah berikhtiar di posisi itu, maka berbahagialah. Insya Allah semoga kehidupan panjenengan akan jauh dari kata kerugian dunia maupun akhirat. Jaga iman, jaga amal soleh, dan jaga saling menasehati. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Hadirin, yang pertama adalah beriman. Syarat mutlak untuk tidak rugi dunia akhirat adalah beriman. Yang pertama itu. Kenapa? Karena ternyata amalan orang kafir itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Amalan orang kafir mungkin kelihatan bernilai di dunia, tapi tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, suratnya surat An-Nur ayat 39. Monggo. Dan
Orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya suatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Baik, hadirin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Allah, hadirin, Allah menjelaskan kepada kita amal-amal orang yang tidak beriman itu laksana fata morgana. Apa fata morgana itu? Kelihatannya ada tapi tidak ada. Banyak pirsa fata morgana di padang pasir. Itu kelihatan kayak ada airnya. Barang didekati ternyata tidak ada apa-apanya. Hadirin, maka gambaran ini mempertegas bahwasannya kalau ingin untung dunia akhirat, syarat pertama adalah beriman. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 tentang masalah ini. Ketika Allah berfirman menjelaskan orang-orang yang beruntung dunia akhirat, di situ apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apa itu artinya? Beriman kepada yang gaib, termasuk kepada adanya hari akhirat. Jadi kalau kita rangkum ada di rukun iman itu. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Ustaz, pertanyaan gampang kok ditanyakan ibu-ibu itu ya. Pengen lali kan ya. 6. Apa itu? Beriman kepada Allah. Terus beriman kepada, loh kok gak urut begitu? Amantu billahi, terus wa malaikatihi, terus wa kutubihi, terus wa rusulihi, terus wal yaumil akhiri, terus wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saya masih ingat pelajaran MI itu. Pelajaran MI. Jenengan sudah lupa kan? Sudah lupa jenengan pasti. Memang kadang dulu guru-guru kita itu dibikin nada begitu biar mudah ingatnya. Lekat ingat itu, Pak, ternyata dengan dinadakan tadi itu. Itu kalau metode apa namanya dalam pembelajaran namanya metode cantol diantaranya, metode cantol. Kadang kita lupa isinya tapi ini ingat nadanya, ingat lagi. Jadi memang itulah metode cantol. Nah, ini ada Pak Dokter yang lebih paham dari saya masalah urusan beginian ya. Insyaallah. Nah, hadirin wakullah, orang-orang yang tidak beriman otomatis dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Clear sudah. Ada lagi dalam surat Ali Imran 112. Ali Imran 112. Bahwasannya
orang-orang akan senantiasa menderita atau sebagai orang-orang yang sengsara, orang-orang yang senantiasa tercela. Durribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka syarat pertama pingin untung dunia akhirat, pokoknya hubungan baik dengan Allah harus dibina, harus ada keimanan, ada keyakinan dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, maka tadi di ayat tadi sangat jelas, bahkan dipertegas, amalan orang-orang yang tidak beriman tidak akan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu kok ada orang baik tapi dia tidak muslim, bagaimana? Di dunia dia dapat Pak kebaikannya, dipuji orang sebagai orang pemurah, mendapatkan penghargaan barangkali karena pemberiannya paling besar, misalkan. Dapat apa? Itu memang pemberian dunia, bisa saja Pak itu. Tapi akhirat mereka tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena tidak beriman. Bagaimana dia dapat surga Pak? Wong dia dengan pemilik surga aja gak percaya. Bagaimana dia dapat balasan surga? Dengan pemilik surga dia tidak percaya. Hadirin rahimakumullah, maka ini yang pertama. Maka boleh saya katakan, iman dan amal soleh adalah syarat utama dan pertama terbebas dari kerugian. Hadirin, tadi beriman, kedua amal soleh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amal soleh kita itu pada saatnya akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang. Lihat ayatnya, Allah meringatkan kita tentang timbangan di akhirat. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 8. Monggo Ustaz. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin, orang-orang tidak akan masuk surga sebelum dilakukan penimbangan amal ini. Secara umum begitu, kecuali orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Masih ingat ada orang-orang yang memang Allah berikan fasilitas, mereka yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Pernah saya jelaskan di forum kita insyaallah, ada orang itu yang bisa masuk surga, ada dua istilahnya. Pertama masuk surga yang tanpa hisab. Masih ingat betul-betul? Saya istilahkan masuk surga makbleng. Kenapa? Makbleng. Ini biar gampang ingatnya gitu kan. Yang model kedua, ada makjeleb lagi, beda lagi itu. Yang kedua apa? Mampir dulu. Ada orang masuk surga itu makbleng, yang kedua mampir dulu. Kalau nyenan boleh milih, pilih yang mana? Makbleng apa mampir dulu? Masalahnya kalau mampir dulu itu di akhirat hanya dua Pak, destinasinya hanya dua. Kalau tidak surga ya neraka. Berarti kalau masuk surga tapi mampir dulu berarti kemana mampirnya? Ke neraka. Semoga yang hadir hari ini semua termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga makbleng gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak, itu dijelaskan tentang dawuh Rasulullah ini. Kelak ada orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, kecuali, ada kecualinya. Siapa mereka yang akan terkecualikan dari masuk surga tanpa hisab? Itu diantaranya adalah mereka yang tatoyur. Masih ingat itu pelajarannya? Masih ingat, masih lupa? Masih lupa, ya enggak apa-apa saya ulang lagi kan.
Tatayur, apa itu tatayur? Tatayur itu percaya dengan suara burung. Hati-hati Bu, ada manuk daras lewat krek, ngalor, soprek mati pinggir lor kira dia. Itu bisa menjadikan jatah makblengnya tadi gak jadi. Hati-hati Bu, bisa bikin jatah makblengnya tadi itu menjadi batal. Kapan? Kalau mulai percaya dengan suara-suara burung. Hati-hati. Termasuk juga kategori tatoyur itu tidak hanya suara burung sebenarnya, bisa suara tokek misalkan. Jangan mantu ada tekek bunyi, dilamar orang tekek, dihitung, diterima enggak yo? Diterima. Tekek enggak sido, tekek di akhirnya burung mantu gara-gara tekek. Suara katak juga begitu. Loh, nun sewu, mereka yang suka dengan khurafat dan tahayul, itu semangat Pak. Kungkong dihitung. Untung enggak rugi. Ya Allah, hati-hati. Kenapa? Itu bisa menjadikan jatah masuk surga makblengnya tadi bisa batal. Hati-hati Bu. Termasuk suara-suara macam-macam deh pokoknya ya kan. Nah, hadirin, oke, kita tidak sedang masuk ke sana. Tapi intinya adalah bagaimana kita ingin masuk surga itu tanpa hisab. Di antaranya adalah perbanyak amal dan jaga dari hal-hal yang membatalkannya. Diterangkan tadi yang membatalkan makbleng tadi Bu. Ya. Oh ya, ada 3 gitu. Tak genep nih bisa nih, tak genep nih. Ada 3. Ya. Jadi sebelum suara-suara ini yang sering ada di masyarakat, itu yang pertama adalah meruqyah atau minta diruqyah. Tuh, Ustaz sendiri kan meruqyah. Tapi yang dimaksud itu adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah. Pernah ngerti Mbak perbedaannya? Berarti ngerti Mbak tanya ruqyah syirkiyah sama syar'iyah? Pernah? Belum pernah? Saya benar punya slide-nya, itu membedakan ini kalau tidak follow dewi tidak saya kasih ini Pak. Follow dewi, sebentar. Ada enggak ya? Tanpa hisab. Wah, sebentar, ini filenya kadung banyak, saya lupa kata kuncinya apa ya. Ya, pokoknya ada. Jadi ciri-ciri khasnya gini. Yang pertama itu yang dimintai. Yang dimintai itu kalau yang ruqyah syar'iyah itu jelas Allah Pak. Kalau syirkiyah selain Allah. Atau Allah plus yang lain. Nah itu juga sama Pak. Yang kedua itu lafadznya yang digunakan. Kalau ruqyah syar'iyah itu baca Quran, doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang memang disyariatkan atau memang diajarkan oleh oleh Nabi atau sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan orang-orang para ulama. Jelas. Tapi kalau ruqyah syirkiyah, wah itu bisa aneh-aneh Pak. Saya pernah dapat keluhan lah. Beliau pernah datang ke tempat yang lain yang ruqyah terindikasi tidak syariah. Dia bilang, Ustaz, doanya itu aneh Ustaz. Aneh gimana? Ada begini ya Ustaz, ada meret gitu. Kok ada meret bareng itu apa ini? Wah, saya nggak paham, saya bilang itu nggak ada kayaknya. Yang jelas bukan ayat Quran itu. Jadi ada lafaz-lafaz yang tidak jelas, yang dalam hal ini jelas bukan dari Quran, bukan dari doa-doa yang ma'thur tadi. Nah, itu model-model
ruqyah yang tidak syariah. Nah, yang dimaksud ayat hadis tadi yang menggagalkan masuk surga makbleng tadi adalah ketika ruqyah syirkiyah. Maka hati-hati Bu. Kita mencari obat, kita berusaha ikhtiar mencari obat pengobatan, jangan sampai datang ke tempat-tempat yang syirkiyah. Oke, yang kedua tadi tatoyur, tadi saya jelaskan sudah. Yang ketiga apa? Yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah saja. Kalau bertawakal menyerahkan urusan selain Allah, nah itu bisa merusak dan bisa menjadikan tidak jadi masuk di makbleng tadi ya. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah kapan-kapan bisa dibahas lebih dalam gitu. Jelas kata kuncinya 3 itu pokoknya. Kalau pingin tetap bisa masuk grupnya makbleng tadi, apa tadi Bu? Tidak ruqyah syirkiyah. Yang kedua, jangan tatoyur. Yang ketiga, bertawakallah hanya kepada Allah. Itu aja pokoknya, biar tidak jatahnya biar tidak hilang. Ya, jatah makblengnya tadi. Okay. Ini jadi ingat nanti ya. Nanti pulang kalau ditanya sama putranya, "Mah, ngaji apa, Bang?" "Mak bleng." Baik, hadirin Allah, kita lanjutkan. Nah, ini maka timbangan amal yang berat itulah yang akan menghantarkan kita kepada keberuntungan. Tadi jelas. Faulaika humul muflihun ya. Faman thaqulat mawazinuh, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka untuk mencapai keberuntungan, otomatis menghindarkan kerugian tadi, maka setelah beriman jagalah amal soleh, teruslah perbanyak amal soleh, teruslah berusaha agar amal soleh kita lebih banyak daripada amal salahnya, ya kan? Lebih banyak amal solehnya. Hadirin wakullah, kalau kita bicara kesempatan, umur itu sesungguhnya semakin hari umur itu kan semakin habis, gitu. Semakin hari semakin habis. Saya sering mengingatkan begini Bu, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan jenengan mau masuk ke minimarket misalkan, masuk ke minimarket, mau beli banyak barang, ya kan? Baru masuk diberitahu sama penjaganya, ibu mau belanja? Iya Mbak. Ibu, kami tutup 5 menit lagi. Ternyata tokonya mau tutup 5 menit lagi. Kebayang gak Bu, kira-kira di dalam jenengan kira-kira serius apa gak serius di dalam itu kira-kira? Serius, betul serius. Iya kan? Karena waktunya cuma 5 menit. Tiba-tiba kondisi sedang mencari barang Bu, teman-temannya SMA telepon, telepon. Mbak Yu, yuk kita video callan Mbak Yu, kita ada isu terbaru Mbak Yu, ada berita hangat. Diajak video callan, kira-kira panjenengan turuti apa enggak orangnya? Waktu negara yang 5 menit di sana, kok gambas mulu, kan? Betul tidak? Kenapa bisa memutuskan begitu? Karena sadar waktunya semakin berkurang, waktunya semakin habis. Hadirin, maka disitulah ketika kita memahami waktu ini semakin hari semakin habis, amal soleh akan semakin menggebu nanti itu. Kenapa? Kita butuh amal yang banyak sehingga timbangan amal itu kebaikannya lebih banyak, sedangkan waktunya semakin habis. Maka tidak ada cara lain kecuali menggebu amal kebaikannya. Pastikan yang wajib dibereskan, pastikan yang sunnah-sunnah ditunaikan, pastikan tidak ada lagi hal-hal yang membatalkan amal kita. Hadirin wakullah, di situ poinnya. Maka setelah beriman, orang yang tidak akan rugi adalah amal kebaikannya, terus dia berusaha agar lebih banyak daripada keburukannya. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Halo, nyantol betul Bu? Nyantol nggih? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah menasehati, saling menasehati. Hadirin,
Seperti apa saling menasihati ini? Sebelum masuk ke saling menasihati, saya berikan gambaran. Nun sewu, jenengan perlu sadar bahwasannya hidup ini tidak cukup hanya ngurusi diri sendiri. Hidup ini tidak cukup hanya ngurusi diri sendiri. Saya tunjukkan dalilnya. Ada dalam surat Al-Ma'arij ayat 10 sampai 14. Al-Ma'arij 10 sampai 14. Itu ada 5 golongan yang berpotensi menggagalkan surga kita. Ada 5 golongan yang berpotensi menggagalkan surga kita. Masih ingat Bu? Mungkin ada yang pernah ikut kajian saya masalah itu. Yang pertama siapa? Anak. Ingat ya, anak. Ingat Rasulullah menyebutkan ada orang gagal masuk surga itu gara-gara dituntut anaknya sendiri. Maka mumpung masih hidup Bu, nasihati anak-anak kita tentang kebaikan, nasihati tentang ibadah, nasihati tentang tauhid. Pastikan anak-anak kita tidak keliru Pak tauhidnya. Tanamkan terus Pak. Mungkin yang jauh kuliah di Jepang atau mungkin di luar negeri misalkan, sekali waktu telepon Pak, tidak hanya sekedar bahas kabar Pak, tapi bahas kamu di sana sudah sejauh mana kamu meyakini agama ini. Jangan sampai kemudian luntur gara-gara lingkungan di sana. Sempat mboten jenengan sekali waktu itu ngajak bicara 4 mata tentang masalah kehidupan dan kematian begitu. Jika belum, agendakan Pak. Kenapa? Anak-anak kita berpotensi menggagalkan surga kita. Maka pastikan beres dengan urusan agama mereka. Yang kedua siapa? Pasangan. Pasangan. Siapa? Bisa suami, bisa istri. Maka beresi sekarang Pak. Berbahagia kalau jenengan, bapak suka ngaji, ibu juga suka ngaji. Oh itu alhamdulillah Pak, Masya Allah. Syukuri Pak itu. Makanya bapak-bapak kalau melihat istrinya akas ngaji Pak, saya rekomendasikan tambahi uang belanjanya Pak. Tambahi. Naikkan 100% kalau perlu gitu ya. Masya Allah ya. Gimana Bu, setuju Bu? Cocok. Cocok Ustaz. Lanjut Ustaz. Iya. Luar biasa itu Pak. Solihah tuh ya. Nah, gaspol. Apalagi begitu sebaliknya juga sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau melihat bapaknya anak-anak, jamaahnya nggak pernah putus, semangat ngajinya luar biasa, saya sarankan ibu kasih servis yang paling memuaskan. Gimana Pak? Setuju Pak? Oh mantap, cocok. Kalau bikin kopi yang paling pahit gitu ya. Memuaskan kan? Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena pasangan ini berpotensi loh. Ya. Jadi setelah wa bibani terus wa sahibati. Terus yang ketiga wa akhi. Siapa itu? Saudara Pak. Jenengan harus beresi saudara kita dengan menasehati ini. Nanti baru kita bahas kontennya. Sekarang siapanya saja dulu paling enggak. Kenapa? Karena kalau sampai ada saudara kita yang masuk neraka Pak, jangan kaget, yang dituntut diantaranya adalah kita, karena kita saudaranya dia. Maka pastikan Pak, adik-adik kita urusan ibadahnya beres, jangan sampai mereka ada yang kena riba. Sempatkan ibu-ibu screening saudara kita, dari sekian banyak adik kita, kakak kita misalkan, adakah di antara mereka yang sekarang bersentuhan dengan kesyirikan misalkan? Adakah di antara mereka yang bersentuhan dengan kemungkaran, dengan riba misalkan? Sempatkan itu. Jangan nggak ngereken, karena jenengan akan ditanya di akhirat tentang dia. Maka pastikan Pak, beresi sekarang Pak. Kan yang penting caranya kan gitu kan nggih. Jenengan pasti lebih tahu caranya. Wong itu adik jenengan, kakak jenengan. Kalau dengan kakak mungkin beda dengan adik menyikapinya. Kalau adik kan mungkin kita sudah biasa. Mungkin kita misalnya mendapati adik kurang begitu taat pada Allah, atau ternyata utang duit anakan misalkan, undang aja ke rumah gitu kan, ditelepon misalkan, Dek, apa Mbak Yu, seliramu sesok prei toh, nang omah rujaan, nah gitu kan, diajak rujaan aja dulu. Masmu gak ono, anarek gak ono kabeh nang pondok, ayo nang rujaan, ajak rujaan, kan jangan tahu kesukaan dia. Wong adike panjenengan sendiri, ajak rujaan, ngulek-ngulek bareng, dilus-elus.
Jare kabare utang duwe anakan. Enggak kok Mbak Yu, jare sapa sampean? Jare wong-wong, iya gak oleh lho ya. Wong utang duit riba itu akan dihancurkan hartanya sehancur-hancurnya. Kalau Mbak percaya, lihat di ayatnya Al-Qur'an. Di sana ada di Al-Baqarah 275, 276, 279. Mungkin adik kaget, sampean kok malah pinter Mbak Yu gitu kan? Oh iyalah, ngaji kok. Masya Allah. Hadirin saudara, hati-hati Pak. Jangan nggak ngereken, nggak bisa Pak. Nggak bisa, jangan lari dari kenyataan kemudian wis ditinggal gak direken belas, nggak bisa Pak. Tetap akan ditanya. Maka nasihati semampunya Pak. Yang ketiga, yang keempat siapa? Teman-teman kita, besti kita. Hati-hati Bu dengan para besti. Hati-hati. Buat apa berbesti-bestian kalau pungkasane neraka karo, ya kan? Komunitas-komunitas kita, hati-hati Bu. Maka kalau jenengan misalkan diajak masuk komunitas, pastikan komunitasnya adalah jurusan ke surga, bukan ke neraka. Di-invite masuk grup WA misalkan, boleh tanya sekalian Bu, mohon maaf grup ini jurusan surga apa neraka ya? Nah gitu Bu, tanyakan aja gitu. Kira gimana kira? Dikeluarkan lagi ya? Nggak nambah masalah gitu loh. Hidup ini sudah banyak masalah, nggak nambah masalah gitu. Kenapa? Kalau sampai salah satu anggota grup itu masuk neraka, jangan kaget, dengan salah satu di antara yang dituntut di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir siapa? Waman fil ardi jami'a. Semua manusia berpotensi menuntut. Hadirin, di pertemuan bulan lalu sempat saya jelaskan modus-modus, masih ingat ya, modus-modus apa? Ahli neraka dikeluarkan dari neraka. Apa diantaranya? Dengan mencari kambing hitam. Tuh. Apa sih tujuannya mencari kambing hitam? Minimal diringankan vonisnya, gitu kan? Syukur-syukur dibebaskan dari vonis. Kayak orang misalkan jenengan ngonangi ada anak nyolong sandal di depan itu. Ayo, nyolong sandal ya. Itu kan dia langsung mungkin, sanes kula Pak De. Ini kalau sing nyolong nih kalau kanca kula sing melayu kalau arek. Dia mencari kambing hitam. Tujuannya biar vonisnya tidak mengenai dia. Ahli neraka itu begitu Pak. Dia menuduh samping kanan samping kiri. Maka bisa jadi loh Bu. Kemudian misalkan ada orang Mojosari masuk neraka misalkan. Ada orang Mojosari ya sini ya? Ada. Sejauh wis ngato. Misalkan masuk neraka, misalkan itu bisa jadi menuntut apa kita yang ada di sini. Kenapa? Dia nuntut sembarang saja Pak. Perkara nggak terbukti itu urusan lain. Tapi kalau kemudian tuduhan itu dilayangkan, minimal mengganggu Pak, kelancaran masuk surga terganggu. Dibuka lagi pengadilan. Allah Maha Adil itu. Makanya hati-hati 5 tadi. Okay? Jadi saling menasehati tadi. Sasarannya 5 ini, kalau menurut saya yang penting itu. Siapa? Anak. Anak ini terkait anak dan orang tua Pak. Anak dan orang tua. Maka sempatkan mirsani ibu-ibu atau bapak-bapak kita yang masih hidup, sing tasik kesang, coba nyen pirsani ibadahnya sampun beres tah. Jangan-jangan beliau nggak berpuasa Ramadan kemarin, nggak lengkap puasanya, terus jangan nggak tahu di akhirat nuntut itu Pak. Maka pastikan ditangleti yang puasanya kalau tidak mampu nanti diganti fidyah biar saya yang bayari. Nah gitu. Sampaikan beliau, yang tetap harus ibadah karena ini wajib, yang bisanya bisa duduk jangan duduk, jangan sampai libur. Jangannya gara-gara sakit batuk libur ibadahnya, tidak boleh. Kok mboten sholat yang laku loro nopo? Loro panu. Wah, nggak boleh ya, apalagi loro panu ya kan. Nah, sekarang bagaimana saling menasihati itu? Kita lihat tafsirnya. Hadirin, dalam tafsir sudut tafsir min Fathil Qadir terkait tadi ayat tadi illal ladzina amanu wa amilus sholihat, terus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagaimana sih penerapannya? Lihat nih Pak. Saya senang sekali Pak membahas beginian dengan tafsir ini kan gamblang sekali Quran itu Pak. Jadi sekali lagi saya sering aturkan nggih, jenengan kalau ingin tahu Quran itu terjemahan itu sudah membuka pintunya. Itu
Itu watawasau bil haq. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, yakni saling menasehati untuk menjalankan kebenaran, yaitu berupa keimanan dan keesaan Allah, dan menegakkan syariatnya serta menjauhi larangannya. Tawasau bil haq, mengingatkan kebenaran, itu ternyata di sini Pak. Dalam tafsir ini cukup luas pembahasannya, yaitu meliputi keimanan. Salinglah menguatkan keimanan Pak. Saling menguatkan keyakinan pada Allah. Ada saudaranya misalkan kena musibah, bukan musibah, kurang begitu yakin dengan Allah, ajarkan keyakinan. Sampeyan nek nyuwun waras nang Gusti Allah hai Mbak Yu, ojo nang liyane. Sampeyan kepengin dagangane laris yo ojo nang dukun, nang Gusti Allah hai. Itu adalah tawasau bil haq. Kemudian termasuk tentang keesaan Allah. Saya sering ngaturaken, mungkin beberapa orang mengingat Allahnya kita itu beda Pak dengan Allahnya saudara kita yang non muslim. Beda Pak. Allahnya kita itu lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak berbapak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai. Maka kalau ada orang mengatakan Tuhannya namanya mirip dengan nama Allahnya kita, tapi mengatakan punya anak, punya bapak, bisa digambarkan, ada cakarnya, ada belalainya, berarti definisinya berbeda dengan kita. Berarti Allah kita beda dengan Tuhannya mereka. Maka hati-hati Pak, jangan disamakan, karena itu kesyirikan. Kemudian menegakkan syariatnya serta menjauhi larangannya. Itulah tawasau bil haq. Jadi urusan akidah, ibadah, muamalah itu semua masuk tawasau bil haq. Berarti kalau menasihati saudaranya agar berakhlakul karimah itu termasuk mboten Bu? Termasuk, ya kan? Jenengan nasihati putranya, menasihati. Maka kalau jenengan ingin tidak rugi hidup ini, sering-sering nasihati Bu. Nasihati putranya, nasihati temannya tadi tentang keimanan, tentang amal soleh, tentang muamalah yang baik. Wa tawasau bis sabr adalah nasihat yang berikutnya. Monggo Ustaz. Dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran, yakni bersabar dalam menjauhi kemaksiatan dan menjalankan kewajiban, serta bersabar atas ketetapan Allah yang menyakitkan. Baik, hadirin, tadi nasihat untuk menjalankan ketaatan. Yang ini nasihat untuk kesabaran. Nun sewu, orang-orang yang taat kepada Allah itu belum cukup kalau dia tidak memiliki kesabaran. Kesempurnaan ibadah itu harus ada kesabaran Bu. Contoh jamaah, sholat jamaah itu kalau nggak sabar nggak jadi loh Bu. Butuh sabar buatan jamaah itu, butuh sabar. Imamnya belum waladolin, ya jangan bilang amin dulu. Kadang semangat bilang amin, belum dolin sudah amin, ya kan? Sabar. Imam belum rukuk, jangan rukuk dulu. Artinya ibadah butuh sabar. Ada lagi, sabar menjaga diri dari kemaksiatan. Menjaga diri dari kemaksiatan itu butuh sabar, betul? Sabar. Maaf Bu, rahasia sedikit. Bapak-bapak kalau di luar itu godaannya banyak loh, betul Pak? Apalagi di kantor-kantor yang itu, oh itu maaf Pak. Apalagi kantornya ternyata sekretarisnya perempuan-perempuan, iya Pak, gimana Pak? Godaannya besar nggak? Oh besar. Itu kalau di kantor beliau nggak dapat hidayah dari Allah, itu pulang bisa keliru dalan, ya kan? Artinya beliau memang bersabar untuk menjaga dari kemaksiatan. Ibu-ibu menjaga diri dari kemaksiatan yang namanya ghibah. Butuh sabar bukan Bu? Sabar kan? Temannya tiba-tiba mendekat di sebelahnya. Bayu, ada berita hangat. Kira-kira jenengan tanggapi atau jangan sabar untuk menjaga Bu? Apalagi berita hangat hot news, ya kan? Masya Allah, hati-hati Bu. Nah, termasuk bersabar dari musibah-musibah yang menimpa. Nah, maka ketika jenengan ingin tidak rugi kehidupan ini, setelah jenengan beriman, beramal soleh, sempatkan tadi ngajak orang berbuat baik, ngajak orang berbuat kebaikan, menjaga keimanannya. Tadi
sampaikan pada anak kita, saudara kita, teman-teman kita, komunitas kita, itu yang dilakukan. Termasuk juga kalau ada yang kena musibah, ajak bersabar, sampaikan kepada mereka. Itu cara agar kita tidak merugi. Hadirin Allah, ada lagi yang menarik ini dalam tafsir. Lihat ayat ini terakhir ya. Monggo Ustaz. Kelihatan betul Ustaz? Kelihatan. Dua hal yang mesti selalu saling berdampingan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yaitu memberi nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Maka memberi wasiat atau nasihat kepada kebenaran tanpa adanya kesabaran bagaikan seseorang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Dan orang yang memberi nasihat dengan kesabaran tanpa kebenaran seperti orang yang mengatakan animshu wasbiru ala alihatikum, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Surat Shad ayat 6. Kedua hal ini dapat mencetuskan seseorang kepada kerugian jika keduanya saling berpisah. Baik, ini menarik hadirin di bagian akhir penjelasan kami. Ternyata tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, menurut tafsir ini itu dua komponen yang saling terkait. Kalau tadi kan kita jelaskan secara terpisah kan, ini ternyata terkait, Pak. Lebih sudut pandangnya berbeda. Pokoknya sudah, kalau jenengan belajar tafsir tuh indah hidup tiba-tiba ini, karena luas sekali. Dan Masya Allah, mereka orang-orang yang sudah ahlinya di bidang itu, kita tinggal menerima buahnya. Hadirin, begini kisahnya. Kalau mengingatkan tentang kesabaran tapi tidak dengan kebenaran, itu menjadikan keliru. Ini contoh tadi, menasehati tapi gak bener. Ada mboten orang menasehati tapi gak bener? Iya. Sampe nek loro-loron nang dukun nae. Menasihati tapi gak bener gitu kan. Ada lagi menasihati kebenaran tapi gak sabar. Seperti dia beriman, beribadah di tepi. Hadirin, mengingatkan kebaikan tapi tanpa kesabaran. Sing sholat tapi dia tidak lupa mengingatkan kesabaran. Akhirnya saat imami rodok suwe dirasani, ya kan? Sapa sing imami pecaten po gitu kan. Berarti dia ngerti yang benar tapi belum sabar. Hadirin, hati-hati dengan ini. Kenapa? Karena ternyata dua ini komponen yang saling terkait. Maka ajarkan kebaikan juga kesabaran. Kesimpulannya, hadirin, yang pertama adalah setiap kita terancam kerugian dunia dan akhirat, maka berhati-hatilah karena kita semua terancam. Jangan merasa aman. Waspadalah. Yang kedua, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasehati. Ayo hidupkan saling menasehati, saling mendukung tentang kebaikan dan mencegah dari keburukan. Nasihat yang disampaikan adalah untuk memperkuat ketaatan dan memperkokoh kesabaran. Hadirin, ada saudara kita yang sudah taat pada Allah, dorong ketaatannya. Jangan kemudian dijauhi. Dorong agar dia semakin taat pada Allah. Dan nasihati kesabaran agar dia kokoh di dalam ibadahnya. Gak gampang goyah. Gak gampang kena masalah dikit langsung ke dukun. Kena masalah dikit prai solate. Tidak. Dia tetap kokoh dalam pendirian itu. Maka salinglah menasehati. Akhirnya semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan tadi, beriman, beramal soleh dan saling menasehati. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak akan kena kerugian. Bertambah umur akan semakin banyak kebaikan, bertambah umur akan semakin dekat dengan Allah, dan kapanpun Allah mengambil kita, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza fastaghfirukum
Kita akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.